Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu pada video sebelumnya, tentunya dengan materi yang berbeda, tidak mengulangi materi yang sudah kita pelajari. Jadi jika ada teman-teman yang belum memahami penjelasan kemarin, sekali lagi teman-teman dapat langsung berdiskusi melalui WA grup yang sudah kita buat, atau enggak bisa langsung ngechat ke saya terkait menubar-menubar yang mungkin masih belum dipahami oleh teman-teman. Oke, pada pertemuan kali ini melalui tutorial video yang kedua ini saya akan memberikan tutorial itu terkait dengan bagaimana membuat kata pengantar yang pas dan daftar isi yang secara otomatis ya, jadi tidak diketik titik seperti itu ya. Ini seperti ini, yang dia ini kalau kita tes ya, ini kan titik, jadi menggunakan titik. Jadi kalau teman-teman menggunakan titik itu hasilnya juga tidak akan rata, baik rata kiri maupun rata kanan. Ini tugas dari teman-teman yang sudah teman-teman kumpulkan ke saya. Terus melihat dari kata pengantar kemarin, kalau kita lihat dari kata pengantar itu masih ada yang tidak rata kiri kanan, itu masih rata kiri seperti ini ya, artinya masih kacau banget, dan malah masih first line-nya ini kacau. Nah, kalau kita melihat dari sini, ini sudah pasti menggunakan spasi. Nah, ini menggunakan spasi. Bagaimana cara membuktikannya, Pak? Nah, kenapa ini saya bilang ini menggunakan spasi, padahal sebenarnya ini tidak harus menggunakan spasi seperti ini. Itu ada perintah khususnya atau ada fungsi yang harus kita gunakan untuk mengatur paragraf baru. Ini kan paragraf baru, ini juga paragraf baru. Nah, bagaimana cara mengatur paragraf baru? Nah, itu kita akan mempraktekannya pada video kedua kali ini. Jadi tolong teman-teman agar diperhatikan baik-baik, biar teman-teman tidak melakukan kesalahan seperti ini. Karena kalau teman-teman melakukan kesalahan kayak gini, secara tidak langsung ya, antara paragraf ya, paragraf baru ini yang teman-teman spasi seperti ini, itu huruf S-nya itu biasanya tidak akan ketemu ya dengan huruf K di sini. Jadi tidak lurus, kadang dia itu agak masuk, kadang juga dia agak keluar. Jadi seperti itu. Padahal ini ada aturan khusus, ada perintah khusus, sehingga teman-teman tidak perlu menggunakan spasi ya, untuk memberikan jarak ya antara ini dengan baris ya selanjutnya. Padahal kalau teman-teman teman-teman tahu fungsinya, sebenarnya seperti yang saya bilang sebelumnya, teman-teman fokus aja ngetik, habis itu kita mengatur. Oke. Oh ya, tadi bagaimana kita mengetahui apakah ini di spasi atau gimana? Kita cek, kita menggunakan fungsi apa di sini. Nah, kalau untuk mengetahui berapa spasi ini ya, atau untuk kita ketahui apakah ini itu spasinya atau menggunakan spasi atau enter, itu dapat kita cek melalui ya menu show height-nya ini. Jadi teman-teman tinggal lihat ini show height. Jadi kita mau melihat berapa spasi yang digunakan atau amburadul enggak tulisannya. Nah, kalau teman-teman klik ini, maka otomatis dia akan muncul. Nah, ternyata ini banyak spasi yang teman-teman lakukan. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 sampai 5 spasi ya. Nah, ini untuk kita ngecek, ternyata teman-teman spasinya sampai segini. Nah, ini menandakan bahwa teman-teman itu melakukan perintah spasi yang cukup banyak ya,
sehingga hasilnya kayak gini. Nah, ini kelihatan banget. Di sini 5 spasi, di sini 4 spasi. Nah, di sini masih samalah 4 spasi. Nah, itu yang saya bilang, sebenarnya ketika kita membuat paragraf baru itu ada menu khusus atau ada perintah khusus untuk mengatur atau untuk membedakan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, atau yang kita kenal dengan new paragraph itu ya, paragraf baru kalau di bahasa Indonesia. Jadi kita membedakan paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Itu sebenarnya udah ada perintahnya. Nah, ini bahkan 3 kali spasinya. Ini ketahuan banget teman-teman. Ketika teman-teman melakukan kesalahan, itu tinggal teman-teman menggunakan ini perintah show and hide. Jadi show itu kita munculkan ya, spasi-spasi, tanda enter dan lain sebagainya ya. Nah, ini kan tanda enter ini ya, ini tanda enter dan lain sebagainya. Nah, terus yang titik ini, inilah banyak spasi yang teman-teman ketik melalui keyboardnya, itu akan muncul. Nah, untuk menghilangkan tinggal kita klik lagi tombol show and hide. Jadi show kita munculkan, terus kalau mau menghilangkan tinggal klik tombolnya lagi hide. Nah, jadi akan hilang semuanya atau normal kembali. Oke, kita langsung aja. Teman-teman tinggal buka blank pack-nya atau kertas kosong ya. Jadi kita akan mulai melakukan praktek yang kedua atau simulasi yang kedua. Kemarin kita sudah mencoba membuat cover dengan fungsi-fungsi perintah-perintah yang tentunya berbeda. Nah, untuk selanjutnya tentunya fungsi-fungsi yang kemarin kita praktekkan, kita sama-sama melihat dan mempelajari sebenarnya fungsi-fungsi kemarin itu tetap akan kita gunakan, istilahnya tetap beruntun. Jadi kalau teman-teman sudah lupa fungsi yang kemarin, otomatis nanti akan kewalahan lagi melanjutkan di tutorial selanjutnya atau di praktek yang selanjutnya. Jadi kalau teman-teman tidak memahami fungsi yang kemarin, itu akan kewalahan untuk menuju ke praktek-praktek selanjutnya. Jadi saya minta teman-teman agar melatih dirinya untuk menerapkan fungsi-fungsi itu. Jadi semakin banyak teman-teman melakukan praktek, saya yakin lama-lama ingatan teman-teman itu kuat untuk mengingat fungsi-fungsi tersebut. Tapi kalau cuma sekali aja teman-teman praktek, sudah tidak pernah dipraktekkan lagi, ya udah, itu dengan sendirinya nanti akan hilang. Oke, seperti yang saya bilang kemarin pada tutorial sebelumnya. Jadi sebelum melakukan pengetikan, teman-teman harus mengatur ya, jangan lupa mengatur kertas terlebih dahulu. Yaitu tinggal kita menuju ke menu layout atau page layout ya. Kalau memang tulisannya page layout di teman-teman ya, tinggal klik itu, atau enggak layout. Nah, tinggal kita pilih margin seperti yang saya bilang kemarin ya. Ini sebenarnya sama aja ya. Kalau mau bisa mengatur bentuk kertasnya di sini, untuk mengatur size-nya kertas yang kita gunakan ya di sini. Tapi kita pakai yang di sini aja, kita pakai custom biar semuanya kita atur. Jadi tinggal pilih custom margin. Nah, di sini seperti yang saya bilang kemarin, kita pakai yang umum digunakan yaitu 4 3 3. Ini 3, ini 3. Oke, kalau marginnya sudah kita atur, batas kertasnya sudah kita atur, kita tinggal mengatur kertas yang akan kita gunakan ya. Itu kertasnya ada di sini, paper ya. Ini sudah kita pakai paper. Nah, ini sudah A4. Kalau teman-teman masih letter ya, tinggal diganti letter ke A4. Nah, kalau sudah teratur seperti ini semua, marginnya sudah diatur, papernya juga sudah atur, tinggal kita pilih OK. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Jadi sudah menjadi kertas A4 yang semulanya mungkin letter, dan kita sudah merubah ke A4 dengan menggunakan margin atau batas ketikannya kita ya. Ini loh. Jadi marginnya ini. Nah, ini batasnya, batas marginsnya. Jadi ini margin untuk atas itu 4 kita atur, terus kiri 4, kanannya 3, dan bawahnya 3. Oke, kita langsung memulai proses pengetikan. Ingat, ketik dulu. Jadi
aturnya belakangan. Oke, kita memulai langsung ya. Anggap aja kita langsung ngambil di punyanya tadi biar tidak lama. Saya copy di sini. Oke, tinggal kita saya rubah dulu. Ya, tekan sedikit. Ini ketika dia merah-merah di laptop saya, ini menandakan bahwa tulisannya itu ada kesalahan ya, kayak ini. Nah, kalau dia merah seperti ini berarti ada kesalahan. Tapi insya Allah nanti akan saya ajarkan tapi di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau di laptop saya, dia ketika salah dia langsung merah seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah benar, sudah aman. Nah, ini berarti ada kesalahan, berarti belum dispasi ya. Terus yang ini itu juga belum dispasi, yang ini juga belum dispasi, ini juga belum dispasi. Nah, kalau udah dispasi dia langsung hilang. Ini sudah dispasi, dia langsung hilang. Nah, kalau yang lain kenapa dia merah? Ya berarti ini kalau dia merah itu menandakan harus dicetak miring ya, karena dia ini bukan. Nah, ini mensupport ini tulisannya gimana ya? Nantilah kita bahas ini. Nah, ini berarti menandakan tulisan ini harus dicetak miring, karena ini kata asing ya, bukan bahasa Indonesia melainkan bahasa Arab. Ini kita rubah dulu nama pengujinya, dia akan merah ya. Untuk bahasa asing dia akan merah nantinya, atau enggak kalau ada nama orang dia akan merah, karena nama orang itu tidak termasuk dalam kata-kata yang ada di KBBI ini kan. Ini nama orang, kalau nama orang ya pasti merah ya, karena tidak ada di KBBI nama orang itu. Ini juga nama orang. Oke, ini kita cetak miring aja. Nah, oke teman-teman, ini sudah jadi ketikan kita ya. Walaupun ini saya copy ya, biar cepat aja ya, biar tidak terlalu lama durasinya. Oke, nah ini ketikannya udah jadi ya. Tentunya ketikan ini ketika kita ngetik tadi itu belum kita atur, jadi masih pengaturannya masih standar ya, yang sudah ada di Word. Jadi ketika kita ketik, jadi ini masih belum dimasukkan fungsi-fungsi yang ada di menu bar di atas ini. Oke, nah seperti yang saya bilang, ketika teman-teman ingin mengatur ini ya tinggal teman-teman, oke, kita atur bertahap dulu aja ya. Oke, yang kita atur ini kita kasih jarak aja dulu. Nah ya, dengan menekan tombol enter ya. Bentar, saya muncul tombol bantuan. Oke, ini saya munculin keyboardnya biar teman-teman nanti tahu. Nah, tinggal teman-teman tombol enter ya, udah hafal lah buat saya. Oke, nah kita blok aja kata pengantar dulu ya. Tinggal kita menggunakan menu ini ya, center ya, yang ada di menu sub menu home. Ini merupakan sub menu dari home
ya, tinggal tekan tombol ini, atau enggak menggunakan fungsi yang ada di keyboardnya, yaitu kontrol, tahan kontrol ya, kontrolnya ditahan, tinggal klik E ya, kontrol E untuk tengah seperti yang saya bilang kemarin. Oke, setelah itu kita kita tebalkan menggunakan kontrol B yang di keyboardnya, kontrol B, atau enggak dengan menekan ya sub atau sub menu bold yang ada di sini. Ini tinggal kita tekan bold. Oke, langsung dia tebal. Oke, sekarang kita masuk ke, kita blok semua dulu, kita atur fontnya terlebih dahulu. Kita menggunakan font standar aja yang umum digunakan oleh pengguna, yaitu kita pakainya Times New Roman ya, dengan ukurannya 12. Oke, kita menggunakan 12, ini ukuran standar. Oke, sudah Times New Roman, sudah 12. Nah, tinggal kita blok khusus untuk paragrafnya aja ya. Kita blok dulu paragraf. Artinya sekarang kita akan mengatur paragrafnya terlebih dahulu. Kita hilangkan. Nah, ketika sudah teman-teman blok seperti ini, kita atur paragrafnya di menu atau di sub menu paragraf ini loh. Ini sudah ada menu paragraf. Sebenarnya teman-teman bisa aja mengatur di sini ya, seperti yang saya bilang kemarin, tinggal tekan 1,5 atau tinggal tekan 10 atau enggak 2 ya, itu tergantung. Itu teman-teman bisa mengaturnya di sini sebenarnya, bisa juga. Tetapi sekali lagi seperti yang saya bilang kemarin, kadang ketika kita mengatur di sini, kadang itu tidak terlihat 1,5, kadang 2. Kenapa 2? Karena ada di menu jarak ya, yang ada di menu paragraf ini, itu bisa aja masih terisi 6 atau 8, yang seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Kadang itu masih terisi 6. Nah, kalau dia misalnya kita pilih 1,5, terus tahu-taunya di menu spasinya itu, jadi jarak antara baris dengan baris itu masih terisi, baik itu before atau afternya ya. Before-nya itu sebelumnya mungkin terisi 6, atau afternya itu terisi 8. Nah, itu akan membuat yang 1,5 itu bisa aja akan menjadi 2 spasi. Padahal kita pilih di sini itu 1,5. Tetapi perintah yang ada di sini ini kan masih umum ya, dibandingkan perintah yang ada di nanti jendela paragraf ini. Nanti akan muncul jendela baru. Nah, tinggal kita pilih lah, kita pakai yang aja dulu, yang kita pakai yang paragraf aja biar kita cek semuanya. Jadi kita pilih menu paragraf yang ada di sini. Jadi untuk menampilkan window baru atau jendela barunya paragraf, tinggal kita klik yang ini ya. Jadi ini paragraf setting. Jadi di sini akan tertera semuanya. Oke, tinggal kita klik ya. Nah, di sini itu akan khusus ya mengatur paragrafnya. Jadi semua yang ada di sini itu fungsinya untuk mengatur paragraf yang kita ketik di sini ya. Jadi cukup sekali sentuhan atau sekali ketik, teman-teman sudah bisa mengatur ini tanpa blok satu persatu lah. Kadang teman-teman menggunakan spasinya banyak ya. Ketika teman-teman menggunakan spasinya banyak, itu hitung aja berapa menit sudah teman-teman mundur dari waktu yang sebenarnya bisa kita selesaikan lebih cepat dari waktu yang teman-teman kerjakan. Oke, pertama kita datang ke menu alignment. Nah, alignment ini untuk kita mengatur ini ya, rata kiri kanannya ya. Nah, di sini kan left, berarti paragraf kita masih dalam fungsi left atau dalam perintah left, masih rata kiri, belum rata kiri kanan. Nah, kita atur rata kiri kanannya aja. Kita menggunakan rata kiri kanan biar lebih rapi. Ini tinggal kita pilih justified. Jadi ini untuk mengatur rata kiri kanan. Jadi di kirinya rata, di kanannya juga rata. Makanya dinamakan rata kiri kanan. Nah, kita pilih justified. Oke, sudah kita atur justified-nya, body text didiamkan, left to right juga didiamkan. Jadi tidak perlu diatur.
Nah, untuk mengatur paragraf baru agar teman-teman tidak spasi, itu menggunakan apa? Tombol ini, spesial. Nah, ini untuk mengatur untuk membedakan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, ya, atau ya seperti yang saya bilang tadi, new paragraph atau paragraf baru. Jadi untuk membuat paragraf baru, untuk membedakan paragraf yang satu dan paragraf yang lain, itu bisa menggunakan perintah spesial atau fungsi yang ada di sini di menu paragraf. Nah, tinggal teman-teman klik aja di sini. Ini klik panahnya. Nah, di sini ada pilihan first line sama hanging. Jadi teman-teman tinggal pilih first line, ya. Kita pilih first line. Ya, first line itu bisa diartikan garis baru, ya. Bisa aja garis pertama. Oke, first line. Nah, untuk ukuran majunya, istilahnya first line-nya itu berapa senti kita majukan dia. Jadi di baris selanjutnya, jadi untuk kita bedakan ini paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, jadi baris yang pertama agak maju. Nah, untuk membuat garis pertama itu maju, nah di sini harus teman-teman atur. Kalau di sini nanti 0, ya, secara tidak langsung, ya, dia garisnya akan hilang. Jadi garis pertamanya tidak akan maju ke depan. Nah, jadi ketika teman-teman pilih first line, ya, non, ini kan non, ini masih kosong. Kalau teman-teman pilih first line, itu akan ada jaraknya, ya. Dia akan, garis pertama itu akan maju ke depan. Inilah yang membedakan nanti antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Nah, ini sudah 1,27, ini sudah standar, ya. Kalau teman-teman masih 3, jaraknya itu 3, itu rubah, ya, atau enggak 2, mungkin ada 4, itu rubah aja, kita ambil standar aja 1,27. Ini yang umum digunakan, ya. Tinggal teman-teman ingat ini 1,27 cm. Ya, kita pilih menu first line, kita atur. Kalau masih di sini 3, kita rubah menjadi 1,27 cm. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke menu spacing. Ini yang saya bilang tadi, kadang ketika kita pilih spasinya di menu yang ada di sini, ya. Lihat kursor saya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat menu yang ada di sini, ya, di sini 1,5. Nah, line spacing ini kan masih umum di sini, ya. Line spacing yang ada di sini ternyata masih umum. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu lebih khusus banget, bahkan di sini ada jarak before dan afternya. Nah, kalau di tulisannya itu masih di perintahnya di menu paragrafnya teman-teman, atau di jendela paragrafnya teman-teman tertulis di sini 6 atau 8, walaupun di sini teman-teman taruh satu seperti yang saya jelaskan kemarin, satu spasi, itu akan terlihat 1,5 karena di sini ada jarak antara baris di atas dengan baris di bawah. Jadi afternya itu nanti akan ada jaraknya sekitar 6 pt atau 8 pt. Nah, kita buat kosong aja biar tidak ada jarak. Jadi seperti kalau memang teman-teman atau dosennya memerintahkan 1,5, berarti tinggal kita pilih 1,5 spasi. Di sini ada 1,5. Nanti kalau dosennya minta 2, ya tinggal kita pilih double, jadi 2 spasi. Kita pilih 1,5 aja. Oke. Nah, ini sudah kita atur semua. Alignment-nya sudah kita atur. Untuk membedakan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain, itu dengan menggunakan perintah first line sudah kita atur. Line spacing-nya juga sudah kita atur. Nah, tinggal sekarang kita pilih OK. Teman-teman pilih OK, klik OK. Nah, ini hasilnya. Oke. Jadi itu kelihatan rapi banget, ya teman-teman. Yang tadinya mungkin semulanya seperti ini, ya. Nah, kalau kita bandingkan, itu hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi inilah yang saya bilang, ketika teman-teman menggunakan menu paragraf dengan ini, ya, dengan
jendela yang muncul, jendela menu paragraf di sini, teman-teman bisa mengatur dalam satu kali ketikan. Kalau saya anggap itu ya, teman-teman langsung ganti langsung oke. Maka hasilnya itu akan seperti ini, rapi banget. Nah, ini tidak perlu lagi dispasi. Coba kita cek ya, kita cek menggunakan fungsi show and hide ya. Nah, itu tidak ada spasi yang muncul di sini teman-teman, karena di sini menggunakan perintah khusus, tidak lagi menggunakan spasi. Pak, bisa nggak menggunakan tab yang ada di keyboard? Ini maksudnya ya, tab ini yang ada di keyboard bisa aja. Namun terkadang ketika teman-teman menggunakan atau membuat dokumen yang banyak, nanti cukup banyak, terkadang itu kadang berbeda menu tabulasinya ya, fungsi tabulasinya. Ketika kita tab tapi nanti dokumen kita buat cukup banyak, halamannya sampai 50, kadang itu antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain tiba-tiba jaraknya itu berbeda. Jadi first line-nya itu jaraknya berbeda, tidak lagi sama. Kadang seperti itu yang terjadi. Nah, saya cuman menyarankan teman-teman untuk amannya ya, teman-teman cukup menggunakan ya tadi ya, menu paragraf ya, tampilan jendela paragraf yang pertama itu teman-teman. Tapi ingat ya, ketik aja dulu, setelah itu teman-teman blok semua paragrafnya. Nah, tinggal teman-teman atur menggunakan menu paragraf. Di paragraf itu teman-teman langsung mengatur jarak spasinya, terus rata kiri kanannya, terus baik itu first line-nya, jadi paragraf barunya. Jadi seperti itu teman-teman kalau menggunakan menu paragraf. Jadi itu lebih gampang menurut saya dan lebih cepat kerjanya dibandingkan teman-teman harus mengatur satu per satu. Nah, ini hasilnya ya, kita hilangkan show and hide. Nah, ini cukup rapi kalau sudah seperti ini. Nah, untuk mengatur seperti ini, oke, kita tekan tombol enter aja ya. Ini ibaratnya dibuatnya di mana ya, tanggalnya kapan dibuat, tulis ganti Mataram aja. Oke, ini kan satu spasi, kita diamin ya, karena biasanya ini satu spasi ya. Nanti untuk memberikan jarak antara penulis dengan ini itu cukup menggunakan fungsi enter yang ada di keyboard ini ya. Oke, kita tinggal enter aja. Oke, nah ini sudah kita enter. Nah, untuk ini tidak perlu juga menggunakan spasi kayak gini teman-teman, itu cukup lama untuk nyampe ke sini ya. Untuk kan teman-teman ingin mengarahkan ini, tulisan ini ya, mau mengarahkan ke right atau kanan. Jadi dari kiri kita pindah ke kanan. Sebenarnya kita juga bisa sih menggunakan fungsi right ya, fungsi right yang ada di sini. Jadi kalau kita blok ya, itu akan pindah seperti ini, bisa. Tetapi bukan ini aturan yang diminta, melainkan dia itu harus tetap seperti ini, harus rata, M-nya P dan L itu harus tetap rata ya. Dan di sini nanti ketika kita pindah di right, di kanan, itu tetap rata seperti ini. Nah, itu sebenarnya yang diminta oleh teman-teman atau yang diminta oleh dosennya. Kadang aturan penulisan jurnal-jurnal nasional, internasional itu kebanyakan seperti ini. Atau teman-teman lihat di buku, tulisan buku rata-rata rata kirinya tetap, hanya posisinya kita rubah di kanan. Nah, ini sebenarnya gampang banget ya teman-teman, tinggal teman-teman blok, itu tinggal teman-teman gunakan fungsi ini loh, rulernya. Jadi di sini ada left indent-nya. Teman-teman tinggal menggunakan fungsi left indent ini ya. Nah, jadi kita tinggal mengarahkan kursornya kita ini itu ke ini garis. Kan di sini ada 3 bentuk ya. Ini persegi panjang paling bawah, ini segitiga, terus yang di atas itu segitiga terbalik ya. Segitiga terbalik, segitiga sama persegi panjang. Tetapi yang kita tarik ini kan sudah kita blok. Kita arahkan kursor kita itu ke persegi panjang, bukan ke segitiganya ya, melainkan ke persegi panjangnya ini, left indent ya. Kita arahkan kursornya. Nah, kalau sudah kursornya terarah ke left indent, tinggal kita klik kiri
kita klik kiri di mouse-nya, teman-teman pilih mouse-nya, tahan, klik kiri, tahan ya. Nah, ini tahan seperti ini, terus arahkan dia ke kanan. Nah, kalau teman-teman sudah tahan mouse-nya ya, kalau sudah blok tadi tahan, terus lepas ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah kita lepas. Saya ulangi lagi ya. Nah, pertama-tama harus teman-teman blok, terus mouse-nya atau kursornya arahkan ke left indent ya. Arahkan ke left indent ini jadi arahkan mouse-nya ke left indent, ini kan udah muncul left indent-nya ya, ke persegi panjang ini loh. Ini persegi panjang. Nah, tinggal teman-teman klik kiri, tahan mouse-nya ya. Kliknya ditahan, jangan dilepas kliknya. Jadi kliknya tetap ditahan, terus digeser ke kanan. Kita geser sampai tidak turun ya. Kalau masih turun, geser lagi ke kiri. Nah, atur sampai itu betul-betul pas. Nah, kalau sudah pas seperti ini, lepas kliknya. Nah, sudah kita lepas, hasilnya akan seperti ini. Dan itu rapi banget teman-teman. Oke. Saya harap ini sudah paham. Ya, kalau memang belum paham ya, ini teman-teman bisa langsung tanya ke saya. Oke. Ini sudah paham. Nah, kita sekarang menuju ke daftar isi. Kita buat di lembar kerja yang sama aja, kita enter. Oke, tinggal ini diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Kita klik daftar isi. Nah, kita copy punya temennya aja biar tidak lama. Oke, kita copy yang ini. Oke, sekali lagi teman-teman ya, ketik aja dulu, nanti diatur belakangan. Nah, ini hancur banget jadi hasil kopiannya, kita atur dulu. Ya, kita kembalikan ke awal. Ini di spasi ya teman. Oke, ini karena menggunakan spasi ya, kita hapus aja. Oke, nah ini masih ada poin, kita hapus, nanti kita berikan. Oke, nah ini udah kita hapus. Nah, kita buat tadi numbering-nya juga kita hapus, karena kenapa saya hapus numbering-nya, itu belum otomatis ya, itu masih dalam ketikan, jadi belum diatur fungsinya, jadi belum dibuat perintahnya secara langsung. Tapi kita buat saja seperti ini ya. Ini kita buat kita atur aja ya. Ini kita buat untuk sub menunya, kita atur dia katanya, untuk kata per katanya kita buat dia huruf awalnya itu besar dengan menggunakan fungsi yang ada di sini ya. Cengkes kita buat dia huruf awalnya aja yang besar. Jadi tiap katanya kita buat huruf awalnya besar, berarti kita pilih capitalize each word ini ya. Jadi huruf awalnya aja yang besar dari setiap kata. Nah, ini sudah rubah. Sama juga ya, atau enggak teman-teman bisa menggunakan di keyboardnya perintah shift ya, tahan shiftnya ditambah F3, shift plus F3, shift F3.
cari F3-nya di keyboard. Nah, biasanya di atas 1 ini ada Shift F3. Ini, tapi di sini tidak ada nampil ya. Biasanya di sini ada F1, F2, F3, F4, F5 di sini di keyboardnya. Nah, tapi biasanya kalau kita menggunakan Shift F3 itu terbatas. Kadang yang berubah cuman di sini aja. Posisi di sini tidak berubah, kecuali dia huruf besar semuanya baru bisa. Makanya sarannya saya lebih baik menggunakan fungsi yang ada di sini, change case, yang ada di menu barnya. Nah, ini tinggal teman-teman pilih, itu pilih capitalize each word-nya. Jadi di sini sudah ada contohnya, C-nya besar, E-nya besar, W-nya besar. Jadi kata per kata, kata. Jadi kita pilih yang awalnya aja yang huruf besar, yang lain tetap kecil. Nah, kita pilih ini, maka dia sudah berubah ya. Oke, yang lain kita tetapin. Kata pengantar ini biasanya menunya daftar isi menu, bab 1 menu, bab 2 menu utamanya, bab 3 menu utamanya, daftar pustaka menu. Nah, jadi untuk membedakannya aja ini ya. Jadi ini sub menunya, makanya huruf awalnya aja diperbesar. Jadi jelas ini sub menu dari bab 1, ini sub menu dari bab 2, ini sub menu dari bab 3. Jadi biar orang itu lihat, kalau kita buat besar semua nanti tidak jelas mana sih sub menunya itu. Nanti dikira ini menu sendiri, rumusan masalah kalau huruf besar semua ya. Makanya aturan dari daftar isi itu kalau teman-teman lihat di buku, di jurnal dan lain sebagainya, biasanya sub menunya itu jadi huruf awalnya aja yang besar, sedangkan menu utamanya itu besar semua. Ini menggunakan huruf besar semua. Nah, kadang itu beberapa aturan itu menggunakan huruf tebal ya. Ini tebal. Nah, kita pakai huruf tebal aja ya. Nanti kalau dosennya minta jangan ditebalin, dibiasain aja. Oke, itu tergantung dosennya ya. Nah, ini sudah kita tebal. Nah, ini sudah kita atur sedikit ya. Tinggal kita atur numberingnya. Tadi kan masih menggunakan yang manual ya, A titik spasi-spasinya banyak. Jadi sebenarnya tinggal teman-teman blok aja. Ini, dan ingat teman-teman ya. Jadi usahakan numberingnya ini disesuaikan dengan yang ada di bab satunya yang teman-teman ketik. Jangan di sini menggunakan 1, tetapi faktanya di dokumennya kalian itu menggunakan menggunakan huruf. Jadi kalau di dokumennya itu menggunakan huruf, maka di sini harus menggunakan huruf, jangan menggunakan angka. Jadi harus sama, karena daftar isi ini sebenarnya kenapa di setiap buku, di setiap makalah harus ada daftar isi. Di sini untuk memudahkan para pembaca ketika menuju ke halaman-halaman yang buatnya mungkin saya mau lihat di kesimpulannya, tinggal dia lihat halaman, jadi tidak perlu dicari lagi. Jadi cukup buka daftar isi, ngelihat halaman berapa ya kesimpulannya, tinggal dicek. Jadi jangan sampai berbeda. Jadi di sini numberingnya itu menggunakan huruf, tapi faktanya di bawah di dokumennya ternyata menggunakan angka. Tapi biasanya itu kalau sub menu awal ya, itu aturannya itu ini ya, untuk numberingnya A titik setelah A itu 1, setelah 1 itu A kecil ya, A titik. Ini pola pemberian numberingnya. Ketika misalnya kalau menu sudah ada bab 1, kita mau buatkan sub menunya. Nah, biasanya sub menu pembukanya itu kita bubuhin numbering A besar. Nah, nanti ternyata sub menu itu punya anak, jadi punya sub-sub laginya, sub-sub di bawahnya. Nah, di sub-sub di bawahnya itu nanti ada 1. Ternyata 1 ini punya sub-sub lagi. Nah, kita masukin A. Nah, A nanti punya sub lagi, ya 1 dalam kurung. Ini kayak gitu. Nah, 1 dalam kurung punya sub lagi, A titik. Nah, jadi kayak gini modelnya. Nanti kalau teman-teman lihat aturannya itu kayak gini. Nanti A punya anak, itu bahasa gampangnya ya. Nanti kita bubuhkan 1. Nah, 1 punya anak lagi, kita bubuhkan A. A punya anak lagi, kita bubuhkan 1 dalam kurung. Ini formatnya ya. 1 dalam kurung kita bubuhkan anak lagi, ya A dalam kurung. Kalau ini punya anak lagi ya kembali ke huruf 1 ini aja.
Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini modelnya ya, teman-teman. Ini format penulisan numbering ketika submenu itu punya sub-sub lagi atau punya anak-anak lagi. Misalnya A-nya latar belakang, latar belakang ternyata punya sub-sub lagi. Latar belakang ternyata mungkin ada teman-teman mau buat sub di bawahnya, satu ini nah gitu. Jadi dia harus, tapi ingat ya, satu ini kita buat harus sejajar dengan, misalnya kita buat di sini latar belakang. Ya, ini saya jelaskan dulu. Nah, huruf satunya itu harus sejajar dengan L ya. Ya. Ini harus sejajar dengan L. Nah, ini misalnya apa? Misalnya teman-teman pengertian di sini, ini contoh aja ya. Ini punya sub lagi. Nah, P-nya harus sejajar dengan A. Kalau dia punya sub-sub lagi, misalnya di sini ada asas-asas. Nah, ini sudah jelas, ini kan harus rata. Jadi kalau mau menulis sub-sub kayak gini, jadi harus rata L dengan satu. Misalnya nanti satu punya anak lagi atau punya sub-sub lagi, nah P-nya harus rata dengan sub bawahnya. Jadi biar sejajar. Nah, ini pola penulisannya aja ya. Ini sebagai pengetahuan aja. Oke, kita kembali ke daftar isi. Nah, tinggal kita atur menggunakan numbering ya, jangan manual ya teman-teman. Tinggal di sini sudah ada ya, di mana di sini. Jadi di sini ada fungsi numbering. Nah, tinggal kita pilih aja. Kalau di dokumennya kita menggunakan A ini ya, tinggal kita klik A. Ya, dia langsung otomatis teman-teman. Tuh, ini udah otomatis. Sama yang di bawah juga kita blok ya, seperti ini. Kita pilih numbering fungsinya. Itu pilih A, huruf besar semua. Sama yang bawah juga kita pilih A. Oke. Nah, ini sudah rapi banget ya teman-teman. Tuh, sudah terlihat rapi di A, B, C, A, B, C. Jadi bab 1 punya sub yaitu A, B, C, sama juga bab 2 punya sub A, B, C. Nah, ini sudah jadi daftar isinya. Tinggal kita buat dia ya, kalau bahasanya teman-teman itu kita buat titiknya Pak. Tapi bukan menggunakan titik yang ada di keyboard ya. Kalau ini itu akan mewaktu cukup, Nah, ini akan memakan waktu cukup lama. Kalau menggunakan titik yang ada di keyboard ini kapan selesainya? Itu lama-lama mouse-nya juga bisa error nanti kalau teman-teman menggunakan titik itu. Jadi sekali lagi ya, tinggal teman-teman itu blok. Kita blok aja semuanya. Yang mana kita ingin buatkan daftar isi, kita buatkan titiknya, itu tinggal kita blok. Ini kita blok. Nah, sampai daftar pustaka kita blok. Oke. Nah, sudah kita blok. Nah, kita menuju ke menu paragraf. Kenapa nih menu paragraf Pak? Nanti kita cek. Oke, tinggal teman-teman buka menu paragraf ya. Tadi kita munculkan paragraf settingnya. Nanti akan muncul jendela baru seperti yang tadi. Nah, ini jendelanya. Nah, tinggal sekarang kita atur Pak tabsnya. Mana tempat atur daftar isi di sini? Ya, kalau di sini memang tidak muncul. Nanti di teman-teman di sini pun tidak ada. Di sini hanya perintah-perintah yang lain ya. Nah, nanti masuk tetap ya, sudah masuk ke menu paragraf, teman-teman tinggal menuju ke menu tabs yang ada di bawah ini. Ini ada tabs. Ini ya, tabs. Tinggal pilih tabs. Nah, di sini akan muncul jendela baru yang khusus mengatur ini titik secara otomatis. Tetapi tabs ini ya, jendela tabs ini teman-teman ngisi harus berdasarkan rulernya. Bagi teman-teman yang belum muncul rulernya, itu munculkan dulu garis ini loh, garis word yang ada di sini, yang 1, 2, 3 ini ruler namanya, garis. Jadi ruler bahasa Inggrisnya, bahasa Indonya garis. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengisi tabs tabulasi, teman-teman harus mengacu pada menu ruler ini. Pada garis yang ada di sini, garis kertas kerja Word. Nah, yang putih ini kan garis kertasnya, lebar atau lebar kertasnya itu ya. Nah, kalau yang ini kan lebar marginnya ya. Nah, ini
tadi kita pilih 3, ini kita pilih 4. Nah, ini kan 1 2 3 4, 1 2 3. Ini kan 3. Nah, sekarang kita untuk mengisi ini biar otomatis teman-teman harus mengacu pada yang putih, garis yang putih ini. Garis kertasnya. Nih, batas margin dengan batas margin yang kanan. Batas margin yang kiri kanan. Nah, di sini garis kertasnya sampai ukuran 14. Ya, ini 14, cuman enggak muncul aja ya. Nah, ini kan 12, 13, 14 di sini, 15 di sini. Jadi ini 14, 13. Nah, jadi titiknya itu kita hentikan sampai di angka 13. Jadi kita tarik garis di sini, jadi di sini aja. Jadi sampai ukuran 13 ya. Kita ambil ukuran 13 saja. Kalau kita ambil ukuran 14 itu keluar dari batas margin dia. Nah, kita ambil sebelum batas margin aja. Kita ambil 13. Kalau di laptopnya teman-teman batas marginnya itu 12 di sini 13 ya, ambil 12-nya. Ya, tergantung dari laptopnya masing-masing ya. Kalau di sini teman-teman 11 ya, ambil yang 11 ya, jangan ambil yang 12. Pokoknya jangan diambil pas batas margin. Kita ambil sebelum batas margin. Ya, nah, di laptop saya ambil 13. Oke. Tinggal di tab stop position ya. Tabulasinya stop position, tinggal teman-teman klik 13 cm. Nah, seperti ini ya. 13 cm karena kita ambil yang 13. Nah, sudah. Nah, di menu alignment, nah ini kan ada pilihan ini. Nah, teman-teman tetapin aja di left ya. Tetapin di left. Jangan dirubah. Kalau memang pilihannya sudah di left, berarti tetapkan di left ya. Tetap left. Hanya saja ya, untuk leader ini kita pilih nomor 2 ya. Ini kan non, kita pilih nomor 2 ya, karena ini kan titik-titik. Kalau ini kan bukan titik, ini garis. Nah, kita ambil yang titik. Nah, sudah kita ambil seperti ini, baru kita set ya. Set ya, jangan pilih OK ataupun clear. Nah, klik set terlebih dahulu. Nah, sudah di set. Nah, kalau sudah teman-teman klik set, maka dia langsung otomatis masuk ke yang tadinya kita klik 13 di sini, itu akan masuk ke poin di bawah sini. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke bawah, tinggal kita ambil yang 14. Tadi kan 13. Nah, kita ambil batas marginnya berapa? 14. Kita tuliskan 14 cm. Nah, ini 14 cm ya, teman-teman. Nah, kalau sudah masuk 14 cm, kita masuk ke menu alignment-nya. Ya. Ya, menu alignment-nya tadinya left, kita pindah ke right yang sekarang. Nah, pilih right. Ya. Oke, sudah masuk ke right ya, kita pilih right. Nah, di leadernya kita tetap none. Yang tadi kalau di awal ya kita pilihnya 2. Tapi kalau sekarang kita masukkan 14 cm ya, yang merupakan batas marginnya tadi ya. Terus alignment-nya yang tadinya left kita rubah ke right. Leader yang darinya 2 ya, kita pilih tetapin 1. Nah, kalau sudah ini dirubah semua, tinggal teman-teman klik set lagi ya. Nah, ya udah masuk ya 13 dan 14. Coba kita cek. Nah, 13-nya sudah kita atur left sama ambil nomor 2. Sedangkan 14 cm kita udah pilih right sama none. Nah, kalau ini sudah masuk 13 14 sudah masuk ke kolom di bawah tab stop position ya. Tinggal teman-teman itu pilih OK. Kita pilih OK ya. Nah, sudah kita pilih OK. Nah, kita hilangkan bloknya. Nah, sudah dihilangkan bloknya, Pak. Tapi kan belum muncul. Nah, belum muncul. Tinggal teman-teman klik arahkan kursornya ke kata pengantar. Ini misalnya arahkan dulu ke kata pengantar ya. Klik OK. Sudah ini. Sudah kursornya mengarah ke huruf R terakhir. Tinggal kita klik tab. Ini ya. Tab pada keyboard. Tab. Nah, muncul kan? Sekali lagi tab. Ini juga tab. Ini tab ya. Di tab lagi. Di tab. Ini juga tab, ini juga tab, ini juga tab. Tab. Pokoknya kita tab terus ya.
Nah, kita tap lagi, sorry, kita tap. Nah, oke, udah jadi ya. Jadi tidak perlu kita buat titik-titik ya. Oke, tinggal kita atur jarak spasinya aja. Kita pakai kan jaraknya kita pakai berapa ya? 1,5 aja ya. Oke. Nah, ini sudah jadi daftar isi, tinggal kita buat nomor. Ini 1, ini misalnya 2, ini mungkin 5, ini 8, ini 8 mungkin, ini 9, ini 13, ini 4, 16, ini 17. Ini nomor halamannya sesuai yang ada di dokumennya. 18, ini 20, ini 21, ini 22, ini 23, 28. Nah, ini daftar isinya sudah jadi ya teman-teman. Nah, sudah lebih rapi dari yang awal. Nah, ya teman-teman, sudah jelas penjelasan dari saya ya. Ini kalau teman-teman menggunakan menu paragraf, tinggal teman-teman klik tabs, nanti akan muncul jendela baru. Setelah muncul jendela baru itu diatur sesuai dengan ruler atau penggaris. Jadi ini hasilnya ketika teman-teman sudah membuat tab. Nah, kalau misalnya teman-teman kelupaan, Pak, lupa saya poinnya ada poin D, ya tinggal teman-teman enter aja ya, enter, masukin misalnya di sini pokok-pokok ajaran Nah, tinggal di tab karena dia udah otomatis, tinggal masukin nomor 19 misal. Nah, ini jadi ini tabs ya. Kalau menggunakan tabs, bisa ndak menggunakan cara lain Pak? Sebenarnya bisa, ada cara lain juga. Cara lainnya sebenarnya tinggal masukin ke mengaturnya melalui menu ruler ini ya. Tapi saya kasih cara gampangnya aja biar teman-teman tidak bingung. Kalau mengatur menu ruler, nanti kita mainnya di menu di penggaris ini ya, di ruler ini. Kalau mau cara lainnya, tapi buat saya nanti akan menyusahkan teman-teman karena agak sedikit ribet. Nah, saya akan kasih cara yang paling mudah aja biar teman-teman mudah dan gampang memahami cara membuat daftar isinya seperti apa. Nah, ini hasil dari kata pengantar dan daftar isi teman-teman. Saya harap apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita pahami hari ini itu betul-betul bermanfaat. Jadi buat teman-teman serta buat pengguna lain yang melihat video tutorial terkait dengan pembuatan kata pengantar dan daftar isi. Jadi tadi sudah alhamdulillah kita sudah mempraktekkan secara langsung pola pembuatan kata pengantar daftar isi dengan dibubuhkan beberapa perintah serta fungsi-fungsi yang ada di menu bar Microsoft Word ini. Jadi di home ini aja itu banyak banget fungsi-fungsi ya. Ini untuk menu home-nya aja ya, belum menu-menu yang lain. Ini menu home-nya aja itu banyak banget fungsi yang mungkin teman-teman belum mengetahui kegunaan dari fungsi-fungsi ini. Tetapi insya Allah kita akan bongkar satu persatu biar teman-teman bisa memahami. Tetapi saya tidak akan bongkar per fungsi-fungsinya, melainkan kita modelnya langsung praktek. Ya, kita buka dokumen praktek, buka dokumen praktek. Nah, seperti halnya sekarang ini, ketika kita buka kata pengantar dan daftar isi secara tidak langsung, teman-teman mengetahui beberapa fungsi yang ada di menu-menu bar di Word ini dan kegunaannya seperti apa, fungsinya seperti apa. Saya yakin teman-teman bisa memahaminya secara langsung. Tetapi ingat teman-teman, ini harus dipraktekkan. Jadi lebih banyak teman-teman mempraktekkan, lebih sering teman-teman mempraktekkan, saya yakin teman-teman lama-kelamaan itu akan hafal dengan sendirinya. Tapi kalau hanya teman-teman lihat pada hari ini aja, saya yakin
di hari-hari selanjutnya teman-teman tidak akan memahaminya lagi. Nah, ini hasil dari video tutorial singkat kita hari ini. Semoga apa yang kita praktekkan hari ini itu membawa berkah dan membawa manfaat yang luar biasa bagi teman-teman khususnya, dan bagi pengguna lain yang menonton video ini. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya harap teman-teman menunggu materi selanjutnya, dan insya Allah akan saya share sesegera mungkin. Jadi semoga kita selalu sehat walafiat, dan semoga video ini tetap bisa saya edarkan atau bisa saya sebarkan ke teman-teman agar menambah wawasan teman-teman terkait dengan teknologi informasi khususnya Microsoft Word. Jadi saya harapkan teman-teman langsung mempraktekannya. Saya tidak perlu mengulangi lagi. Nanti tinggal teman-teman ulang aja videonya, karena kalau saya ngulang lagi akan memakan durasi yang cukup banyak. Jadi itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya, video tutorial. Insya Allah video tutorial selanjutnya akan saya lebih arahkan ke dokumen-dokumen lain, seperti membahas mengenai mungkin nanti akan saya bahas mengenai cara membuat surat yang rapi, karena kemarin saya sudah memberikan tugas bagaimana teman-teman tolong buat surat ini. Kemarin saya sudah meminta kepada teman-teman untuk membuat surat terkait dengan surat apa ya, surat undangan kayak undangan resmi seperti itu. Nah, insya Allah di video tutorial selanjutnya kita akan membongkar bagaimana teknis dan polanya membuat surat yang lebih rapi, agar surat itu betul-betul resmi ya, biar lebih jelas dan enak dibaca oleh pembaca tentunya. Oke, sekian video tutorial hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat, dan kita semua dalam perlindungannya, sehingga kita dijauhkan dari penyakit yang sampai detik ini masih mewabah di Indonesia ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya memohon maaf ke teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.